Mari kita lihat firman Tuhan Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-19. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tolong balik ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepak sayapnya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 91 ini merupakan janji perlindungan Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Berapa banyak Anda yang percaya kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, ini janji perlindungan Tuhan bagi saudara. Siang malam, maka Tuhan akan menjaga masuk keluarmu. Engkau akan dilindungi, engkau akan aman. Nah, kesadaran ini harus kita bangun dalam kondisi situasi yang terjadi di seluruh dunia setelah melewati pandemi. Maka orang masih hidup di dalam trauma-trauma yang membuat mereka takut. Trauma secara internasional, global, saudara ya. Sehingga seluruh dunia mengalami yang namanya pandemi. Dan dalam kondisi situasi global yang tidak menentu, kita lihat bahwa peperangan terjadi di mana-mana, gempa bumi terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana-mana, kerusuhan bisa terjadi kapan saja. Tapi Tuhan berkata bahwa itu tidak perlu membuat sampai kita takut. Anda mungkin mengalami yang namanya krisis pribadi dalam persoalan masalah, persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan bisnis, persoalan keuangan. Tuhan mau kita tidak perlu takut. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Apapun yang saya alami, saya tidak perlu takut karena Tuhan bersama-sama denganku. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Karena janji Tuhan sungguh nyata. Firman Tuhan berkata tadi pada ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Itu seperti seekor induk ayam yang selalu menudungi anak-anaknya dengan sayapnya. Kalau ayam saja bisa melindungi anak-anak ketika badai datang, apalagi Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik, ia akan selalu menudungi kita dari segala macam bahaya. Ingat bahwa persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi tidak melampaui kekuatan kita. Alkitab jamin, ketika saudara dan saya hidup benar, ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripadanya, maka dia Bapa yang baik yang tahu melindungi kita dari segala macam bahaya. Pertanyaan penting yang harus diajukan untuk direnungkan ialah begini. Bagaimana caranya agar saya
dapat tetap aman dalam lindungan Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya aman dalam lindungan Tuhan? Pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala, masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak. Saya rasanya nggak kuat untuk hadapi persoalan ini. Saya beritahukan kepada saudara, bertahanlah, karena itu tidak melampaui kekuatan saudara. Jangan pakai perasaan, karena perasaan mendustai, iman adalah kebenaran. Mazmur 91 ayat 1-16 tadi, Alkitab menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kuat bahwa kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Alasan yang pertama yang saya dapat adalah pada ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Adakah hati yang melekat kepada Tuhan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita lihat ada 4M di situ. Anda cuma lakukan 1M, 3M itu Tuhan yang lakukan. M yang pertama adalah melekat. Kata melekat ketika dilihat bahasa aslinya adalah saudara dan saya tinggal di dalam. Tidak bisa dilepaskan. Makanya Yohanes pasal 15 berkata, jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Jadi melekat itu artinya tinggal di dalam. Hatinya melekat, hatinya tinggal dalam firman, hatinya diselumuti firman, hatinya ditutupi oleh firman. Jadi tidak ada akses untuk perasaan bermain di sana, tapi dikuasai oleh firman. Ketika kita membiarkan hati kita dikuasai firman, maka Alkitab katakan bahwa kita akan diluputkan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku sebab ia mengenal namaku. Wow, ternyata orang yang melekat kepada Tuhan tinggal, membiarkan hatinya tinggal dalam firman, dan firman tinggal dalam hatinya, itu mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Ternyata hati yang melekat kepada Tuhan adalah hati yang mengenal Tuhan. Orang berkata bahwa saya kenal Tuhan, tapi ketika masalah datang dan Anda sungut-sungut, masalah datang dan Anda ngomel, masalah datang dan Anda menyalahkan orang lain, Anda belum kenal Tuhan. Anda tahu tentang Tuhan, tapi saudara dan saya belum mengenal Tuhan. Sebab kalau orang mengenal Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia dalam segala keadaan dan situasi. Tuhan sanggup mengangkat dia untuk melewati proses keadaan yang sulit, menyelamatkan dia dari badai, menyelamatkan dia dari tipu daya setan, menyelamatkan dia dari banjir-banjir jahanam, masalah persoalan nenek jahat orang. Tuhan sanggup menyelamatkan kita ketika kita percaya. Berkali-kali kalau kita lihat Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan dari api yang dinyalakan 7 kali oleh Nebukadnezar. Daniel diselamatkan dari singa yang kelaparan ketika semalam-malaman tinggal, dilemparkan ke dalam gua singa. Yusuf diselamatkan selama 13 tahun. Papanya pikir bahwa dia udah mati, nggak mungkin bahwa dia kembali. Ternyata 13 tahun Tuhan mengubahkan keadaan Yusuf dan mengangkat dia tinggi. Mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego lebih tinggi dari jabatan semula. Dan membuat Daniel menjadi orang yang bertahan selama 4 generasi raja yang berbeda. Dan Daniel menjadi orang kepercayaan. Orang yang mengenal Tuhan, saudara lihat Tuhan meluputkannya. Tuhan membentenginya, keadaan saudara aman, tidak ada yang hilang. Rambut di kepalamu tidak ada yang jatuh tanpa pengetahuan Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita harus hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan itu gimana? Tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau biasanya baca Alkitab 1 pasal, mulai baca 2 pasal. Kalau biasanya doa 10 menit, sekarang mulai besok doa 20 menit. Kalau biasanya doa 30 menit, biasa jadikan 1 jam. Mulai tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Mulai rajin untuk ibadah. Berarti hati melekat kepada Tuhan. Masalah ada ya, pergumulan ada ya, persoalan ada ya. Tapi hal-hal rohani, hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saya nggak mau anggap remeh itu. Tapi saya merindukan itu lebih daripada pengawal merindukan pagi. Amin. Amin. Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan akan meluputkan kita dari segala macam bahaya. Bahkan bahaya yang tidak kelihatan pun akan dijauhkan dari kita. Mazmur 91 ayat yang ketiga berkata begini, sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung,
dari penyakit sampar yang busuk. Di tengah-tengah pandemi, beberapa teman-teman saya ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Mereka mengalami rapture pribadi. Adakah yang pernah lihat COVID-19 wajahnya ganteng atau tidak? Nggak ada yang tahu. Ya. Dikatakan itu adalah sampar. Itu adalah pandemi. Endemi yang terjadi secara global di seluruh dunia. Dan kita mengalami selama 2 tahun lebih dan semua orang ketakutan. Saudara dengar, Tuhan bukan cuma meluputkan kita dari hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata, tapi yang tidak kita lihat dengan mata pun Tuhan sanggup melepaskan kita, melindungi kita. Mazmur 91 ayat yang ketiga berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ketika saudara dan saya mengenal Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dan firman-Nya tinggal dalam saudara. Ketika masalah datang, yang muncul di pikiran kita adalah firman. Yang muncul dalam hati kita adalah firman. Sekalipun masalah datang bertubi-tubi, tapi karena Anda mengenal Tuhan, Anda jadi tenang. Anda bisa berdoa. Matamu dan pikiranmu tertuju pada Tuhan. Hatimu penuh dengan damai sejahtera. Anda kuat, Anda masih bisa melayani. Anda masih bisa bekerja. Anda masih bisa tersenyum. Anda tidak membiarkan setan mengintimidasi saudara. Itu tanda Anda mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan, tulis di kolom komentar. Saya mengenal Tuhan. Ada orang Kristen yang cuma tahu tentang Tuhan. Dia tidak kenal Tuhan. Kenalilah Tuhan kita. Maka perlindungan akan nyata kepada kita dalam segala waktu hidup kita. Yaitu baik siang maupun malam. Jujur loh saudara. Ketika saudara tidur malam, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Ketika Anda deep sleep, tidur nyenyak, Anda nggak tahu apa yang terjadi. Kalau saudara dan saya bisa bangun pagi, maka itu kasih karunia. Yang jaga saudara ketika Anda tidur malam adalah Tuhan. Alkitab katakan dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel. Dia menjaga saudara ketika tidur nyenyak waktu malam. Maka Tuhanlah penjaga kita. Wow. Firman Allah berkata bahwa aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Ketika saudara mengenal Tuhan, maka saudara dibentengi oleh Tuhan. Coba lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6 dari Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam bicara tentang persoalan, masalah. Malam juga bicara tentang kegelapan. Malam bicara tentang pergumulan. Malam bicara tentang tidak bisa lihat jalan. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Itu bicara tentang malam. Anda dan saya sedang mengalami di mana jalan buntu. Anda sedang menghadapi malam. Dan Tuhan berkata, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Tuhan berkata bahwa orang-orang yang mengenal dia secara pribadi, yang tinggal di dalam dia, dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka mereka akan diluputkannya. Mereka akan dibentenginya. Ada God's protection dan kingdom protection yang akan nyata atas hidupnya. Hari ini, saudara, musim-musim ini adalah musim-musim Tuhan sedang menguji hati kita. Persoalan masalah yang datang, jangan anggap bahwa itu malapetaka yang akan menghancurkan kita. Itu waktunya untuk belajar percaya kepada firman Tuhan. Itu waktunya untuk bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bahwa dia adalah perlindungan. Dia adalah benteng pertahanan. Jadi ketika Anda dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, untungnya lebih banyak daripada kita tidak mengenal Tuhan. Karena itu berikan waktu-waktu pribadi untuk buka Alkitab, untuk baca firman, untuk merenungkan firman, untuk hagah, untuk pikir firman, untuk perkatakan firman, untuk deklarasikan firman, untuk menyanyikan firman, dan untuk melakukan firman. Saudara dan saya harus punya waktu-waktu pribadi. Waktu pribadi itu bisa juga sekarang ketika Anda datang ibadah. Itu bisa jadi waktu pribadi untuk Anda dapat sesuatu dari firman yang disampaikan kepada saudara. Jadi ketika itu jadi rema, maka saudara dan saya mencatatnya. Simpan dalam hati, simpan dalam pikiran. Itu jadi kekuatan bagi saudara. Masalah akan terus datang atas hidup kita. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan sungguh-sungguh, masalah akan datang. Bahkan saya berkali-kali katakan,
Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, satu neraka akan serang saudara. Karena setan ingin menghancurkan kita. Tapi percayalah, kalau kita mengenal Tuhan, maka tidak ada yang hilang daripada kita. Rambut di kepala kita, tidak ada yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Rambut di kepala kita terhitung dengan nomornya. Tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa seizin Tuhan, tidak ada satupun yang jatuh ke tanah. Karena Dia melindungi kita dengan sempurna. Amin. Amin. Karena itu hal yang pertama adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita ingin mengalami yang namanya keadaan aman dalam lindungan Tuhan, maka nggak ada cara lain, saudara. Kita harus melatih diri kita untuk hati kita mengenal Tuhan secara pribadi, melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah berseru kepada Tuhan. Kata berseru itu adalah salah satu elemen penting dari kehidupan doa. Mazmur 91 ayat yang ke-15 yang tadi kita baca. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Haleluya. Yang kedua, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Bapak, Ibu, dan saya berseru, Tuhan berikan kepada kita 4 jawaban. Menjawab, menyertai dalam kesesakan, meluputkan, dan memuliakan. Wow, berapa banyak Bapak Ibu yang siap terima berkat ini? Jadi kalau orang suka berdoa, Anda terima lebih banyak dari orang yang malas berdoa. Karena itu Bapak Ibu dan saya harus melatih diri, punya waktu pribadi untuk berdoa. Ketika Bapak Ibu berdoa, yang pertama adalah tanda bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Yang kedua, ketika kita berdoa, maka kita sedang membangun keintiman dengan Tuhan. Intim itu pasti akan menghasilkan buah. Hidupmu berubah, pikiranmu berubah, cara ngomongmu berubah, cara melihatnya berubah, kehidupan rohanimu berubah, kehidupan yang tadinya penuh dengan dosa, sekarang penuh dengan kebenaran. Yang ketiga, ketika Anda berdoa, Anda lama-lama menyerupai Tuhan. Ya, barang siapa menyembah pohon, muka seperti pohon, menyembah batu, muka seperti batu, menyembah Yesus, muka seperti Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan berarti kita membawa karakternya, kemuliaannya, sifatnya, kuasanya, sehingga orang berkata bahwa kita disertai Tuhan. Dan Tuhan ingin menyampaikan segala isi hati kepada kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Karena itu jangan ragu, Bapak Ibu. Jangan pernah merasa sungkan ataupun ragu-ragu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Kemarin saya pergi pelayanan di salah satu kota di Jawa Timur. Ada seorang anak yang mengalami cacat, saudara. Umurnya udah 18 tahun. Dan ketika saya nggak kenal anak ini, ketika dia lihat saya, waktu saya datang dan saya malamnya itu saya ngomong dengan para pekerja, ya mereka punya mungkin sekitar 40-50 orang. Selesai itu dan dia katakan begini, pastor, saya lihat di belakang pastor itu ada seorang laki-laki yang berpakaian baju putih bersih, penuh dengan kemuliaan, berdiri di belakang pastor. Dan saya tanya kepada dia, berapa kali kamu alami seperti ini? Dan dia katakan begini, ketika dia umur kurang lebih masuk umur 17 tahun, dia bisa melihat apakah di belakang orang itu malaikat atau roh jahat yang menyertai orang itu. Ada orang yang dikasih karunia seperti itu, lumpuh, tapi bisa lihat malaikat. Saya katakan, saya saja tidak pernah lihat malaikat. Firman Allah berkata, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Ketika saya dengar anak yang masih di kursi roda itu ngomong dengan saya jadi takut dengan Tuhan. Ya. Tanpa saudara dan saya sadar, malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga dan melindungi masuk keluar kita. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu ketika saat malaikat jaga kita dan kita tidak percaya akan janji Tuhan, padahal janji itu sedang OTW, sedang menuju kita, datang kepada kita. Padahal kita ini adalah putra dan putrinya, anak-anaknya Tuhan.
Karena itu jangan pernah saudara dan saya meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah saudara dan saya tidak datang berseru kepada Tuhan. Pakai setiap waktu kita punya ada doa mujizat pagi, kita ada punya healing and prophecy, datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Tapi bukan cuma waktu-waktu kebersamaan ini, waktu-waktu pribadimu. Mesbah pribadimu dengan Tuhan harus saudara dan saya bangun. Mesbah keluarga, bersama keluarga harus saudara dan saya bangun. Tidak ada perlindungan yang lebih sempurna dibandingkan dengan perlindungan yang kita dapat dari Tuhan. Saudara boleh bikin rumah pagar temboknya tinggi, boleh pakai satpamnya untuk menjaga rumah siang dan malam, tapi bisa saja dibobol oleh maling. Karena tidak ada perlindungan yang lebih sempurna. Perlindungan manusia tidak sempurna. Perlindungan manusia ada kelemahannya. Tapi perlindungan Tuhan itu sangat sempurna dan tidak dapat ditembus oleh siapapun. Karena itu jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Tapi Alkitab berkata, andalkan Tuhan di atas segalanya. Katakan, saya mau andalkan Tuhan di atas segalanya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati oleh Tuhan? Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti apa, Pastor? Ketika ada masalah, Anda berkata begini, aku percaya, aku andalkan Tuhan. Ketika saudara dan saya lihat situasi, suami belum berubah, keadaan belum berubah, Anda berkata, aku percaya, Tuhan akan ikut campur tangan dan merubah hati suamiku, merubah keadaanku, merubah pekerjaanku, merubah bisnisku, akan menolong aku di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Aku percaya, itu tanda orang yang diberkati Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Itu tanda bahwa Anda menaruh harapannya pada Tuhan. Setiap kali Anda memanggil nama Tuhan, maka sorga akan sibuk dengan panggilan. Setiap kali Anda berseru, memanggil nama Tuhan, maka Anda akan diselamatkan, Anda akan ditolong, Anda akan diberikan kekuatan yang baru. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan, saudara tahu, itu membuat sorga sibuk. Itu membuat sorga sibuk. Bayangkan kalau anakmu tiba-tiba kuliahnya di luar kota atau luar negeri, tiba-tiba WhatsApp kepada mama dan papanya, Pak, uangku habis, aku nggak bisa makan siang, untuk mau bayar beli makanan saja aku nggak cukup. Kira-kira papa mamanya katakan, oh nah, nanti minggu depan ya, adakah seperti itu? Kalau bapak di dunia saja, hari itu berusaha bagaimana caranya untuk kirim uang supaya anaknya bisa makan siang atau makan malam, apalagi bapak di surga. Apalagi bapak di surga. Dia tidak akan menunda. Dia tidak akan menunda, dia akan menolongmu tepat pada waktu. Tapi masalahnya hari ini, apakah saudara mengandalkan Tuhan? Anak-anak punya WhatsApp-nya sederhana, Papa aku habis duit. Mungkin dia kirim, dia screenshot rekeningnya dan kirim. Tinggal misalnya cuma beberapa rupiah, beberapa dolar, dan nggak akan cukup untuk dia bertahan hari itu. Saya percaya, kita akan berusaha malam itu, sekalipun waktu malam, kita akan berusaha untuk mengirimkan dia uang. Paling dia bertahan dalam 1 minggu, paling bertahan dalam beberapa hari, untuk orang tua nanti nambahkan lagi uangnya. Kalau Bapak di dunia tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Dia akan memberi yang terbaik bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika saudara dan saya berseru kepada Tuhan, itu tanda kita percaya kepada Tuhan. Makanya ketika ada masalah, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke paranormal. Datang dan berdoa cari Tuhan. Kasih waktu menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan sebelum merasa damai di hati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anda akan lihat terobosan besar. Adakahnya Tuhan izinkan pintu tertutup, supaya membawa Anda semakin dekat mengenal Tuhan secara pribadi. Adakahnya Tuhan tunda jawaban untuk menjawab doa saudara dan saya, supaya membawa Anda semakin mengenal Dia secara pribadi. Membawa Anda supaya Anda punya waktu pribadi untuk datang menyembah Tuhan. Adakahnya Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami penundaan, supaya saudara dan saya belajar mengenal Dia di dalam persoalan, dalam masalah, supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saya percaya kalau ketika Bapak Ibu lakukan itu, perlindungan Tuhan akan selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Karena itu tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan.
Kemudian deklarasikan, nyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tanpa ada sungut-sungut. Nah, saya percaya kita akan mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan dan perlindungan yang kita rindukan. Ingat, Tuhan bisa pakai tangannya sendiri untuk menolong kita. Tuhan juga bisa pakai tangan orang lain, menjadi perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Dan Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri untuk menolong diri kita, dan untuk menolong orang lain. Karena itu Bapak Ibu dan saya, tugas kita cuma satu datang, yaitu yang pertama, hati tetap melekat dengan Tuhan. Masalah tidak akan membuat hati kita jauh dari Tuhan. Justru masalah membuat kita selalu datang dekat kepada Tuhan dalam doa-doa yang tidak berkeputusan. Dan kita akan melihat bahwa pertolongan akan segera datang. Kekuatan, perlindungan akan nyata atas hidup kita. Anda akan aman. Dan kalau kita baca Mazmur 91 ayat 1-16, saudara aman. Saudara ada dalam proteksinya Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan Anda dan saya dicobai, melampaui kekuatan. Dia akan menjaga langkah-langkah kita. Dan kita akan keluar sebagai pemenang kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini mari tulis di kolom komentar. Malam ini saya dikuatkan. Malam ini saya diberkati Tuhan. Saya aman dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menabur, Bapak Ibu. Kita mulai menabur untuk Natal kita nanti. Untuk Jakarta itu Natalnya tanggal 16. Dan untuk Makassar itu Natalnya tanggal 20. Bapak Ibu tanya Tuhan, berapa banyak yang Bapak Ibu mau untuk menabur, dan silakan Bapak Ibu menabur. Silakan yang bertugas, doa persembahan. Oke. Ada Pak Novel ya. Pak Novel, doa persembahan malam ini. Ya Pak, thank you Pak. Iya Pak. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Kami ucap syukur Kau telah menegur kami bahwa kami akan mendengarkan dan selalu untuk bersatu dengan Kau Tuhan, intim dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, gerakan hati kami untuk menabur berapapun yang harus kami tabur Tuhan. Kau bicara dalam hati kami. Roh Kudus, tolong kami, tolong kami, tolong kami. Biar kami mengambil bagian dari pekerjaan Tuhan yang ada di gereja CKF Tuhan. Makassar, Jakarta, maupun yang ada di Surabaya. Di dalam nama Yesus, kami minta anugerah-Mu, roh pengertian-Mu untuk mengerti Tuhan. Bisa mendengar dan bisa mendapatkan berapa yang harus kami tabur. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya.